Mengenal karakter manusia lewat golongan darah, mitos atau fakta. Pernahkah kamu mendengar bahwa golongan darah bisa mencerminkan kepribadian seseorang? Manusia seringkali terpesona oleh usaha memahami diri sendiri dan orang lain. Salah satu cara yang menarik perhatian itu melalui golongan darah. Percaya atau tidak, banyak orang meyakini bahwa golongan darah memiliki hubungan dengan karakter dan kepribadian seseorang. Dalam budaya populer, khususnya di Jepang dan Korea Selatan, ada kepercayaan bahwa golongan darah dapat memberikan wawasan tentang karakter dan kepribadian seseorang. Meskipun menarik, apakah kepercayaan ini didukung oleh bukti ilmiah atau hanya sekadar mitos belaka? Mari kita telusuri lebih dalam tentang kebenaran di balik klaim ini. Kepercayaan bahwa golongan darah mempengaruhi karakter manusia berawal dari Jepang pada tahun 1930-an. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Takeji Furukawa, seorang profesor psikologi, yang menerbitkan sebuah makalah yang menghubungkan golongan darah dengan kepribadian. Dia berpendapat bahwa setiap golongan darah memiliki karakteristik tertentu. Meskipun idenya tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, konsep ini malah menjadi sangat populer di Jepang dan akhirnya menyebar ke negara lain seperti Korea Selatan. Golongan darah A. Orang dengan golongan darah A dianggap perfeksionis, bertanggung jawab, dan serius. Mereka cenderung berhati-hati dan teliti dalam melakukan sesuatu. Selain itu, mereka dikenal setia dan penyayang. Golongan darah B. Pemilik golongan darah B sering digambarkan sebagai orang yang kreatif, penuh gairah, dan bebas. Mereka memiliki kepribadian yang kuat dan tidak takut untuk mengekspresikan diri. Namun mereka juga dapat dianggap egois dan tidak terlalu peduli dengan aturan. Golongan darah AB. Mereka yang memiliki golongan darah AB sering dianggap memiliki kepribadian yang kompleks dan misterius. Mereka bisa rasional dan tenang, tetapi juga emosional dan impulsif. Karakteristik ini membuat mereka sulit untuk ditebak. Golongan darah O. Orang dengan golongan darah O dikenal sebagai pemimpin alami. Mereka penuh energi, percaya diri, dan optimis. Mereka cenderung ramah dan mudah bergaul, tetapi juga bisa menjadi keras kepala dan kompetitif. Bagaimana menurut kalian? Apakah masuk dalam kepribadian kalian? Atau hanya sedikit yang masuk, atau bahkan malah semuanya salah? Meski menarik dan bahkan populer, konsep ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog dan ahli genetika tidak menemukan korelasi yang signifikan antara golongan darah dan kepribadian. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di Psychological Reports oleh seorang psikolog dari Universitas Tohoku, Kengo Nawata, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang konsisten antara golongan darah dan sifat-sifat kepribadian yang diukur dalam penelitian tersebut. Selain itu, American Psychological Association (APA) menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa golongan darah dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Banyak ahli menganggap konsep ini sebagai pseudoscience karena tidak ada mekanisme biologis yang jelas yang dapat menjelaskan bagaimana golongan darah bisa mempengaruhi karakter atau kepribadian seseorang. Meskipun tidak didukung oleh sains, kepercayaan ini tetap saja populer di beberapa budaya. Di Jepang misalnya, golongan darah sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari percintaan hingga pekerjaan. Beberapa perusahaan bahkan menggunakan golongan darah sebagai bagian dari proses rekrutmen, meskipun praktik ini kontroversial dan dipertanyakan efektivitasnya. Contoh lain, di Korea Selatan, konsep ini banyak diadopsi dalam media, seperti drama televisi dan majalah. Malahan, selebriti di sana seringkali ditanyakan tentang golongan darah mereka dalam wawancara. Dan banyak juga fans yang menggunakan informasi ini untuk meramal kepribadian dan kecocokan dengan idola mereka. Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah Masahiko Nomi, seorang jurnalis Jepang yang melanjutkan penelitian Furukawa. Dia mempublikasikan beberapa buku tentang hubungan antara golongan darah dan kepribadian. Buku-bukunya malah menjadi bestseller dan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat di sana tentang konsep ini. Namun, kritik terhadap karya Nomi mencatat bahwa metode penelitiannya kurang rigoris dan banyak didasarkan pada anekdot daripada data empiris.
Penelitian lainnya yang lebih modern dilakukan oleh Ryosuke Motohashi, seorang profesor di Universitas Tokyo. Dalam studinya, dia menemukan bahwa sebagian besar korelasi antara golongan darah dan kepribadian dapat dijelaskan oleh bias konfirmasi. Orang cenderung mencari dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sebelumnya, sehingga memperkuat stereotip yang sudah ada. Meskipun konsep mengenal karakter manusia lewat golongan darah menarik dan banyak diadopsi dalam budaya populer, tapi masih tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Kepercayaan ini lebih merupakan fenomena budaya daripada realitas yang didukung oleh data empiris. Para ahli psikologi dan genetika sepakat bahwa kepribadian manusia jauh lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan ini memiliki dampak budaya yang signifikan, terutama di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Bagaimanapun, penting bagi kita untuk tetap kritis dan tidak mudah percaya pada klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Jadi, meskipun menarik untuk membahas karakter manusia berdasarkan golongan darah, kita harus ingat bahwa kepribadian seseorang tidak dapat disederhanakan hanya dengan melihat golongan darah mereka. Kepribadian adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks dan dinamis, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu aspek biologis saja.